Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak LCI Al-Firdaus kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sesa, Nadia, Bella, Dava, sudah siap? Sebelum teacher mulai pembelajaran hari ini, silakan disiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang penting. Ayah atau bunda juga boleh duduk di samping Ananda untuk menemani Ananda belajar. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kelas 5A, 5B, 5C, sudah siap semuanya? Al-Firdaus, siap. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih menentukan ide pokok suatu paragraf. Hari ini, kalian akan mempelajarinya kembali. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok biasanya tersurat dalam paragraf, tetapi mungkin juga tersirat. Ide pokok yang tersurat biasanya terletak pada bagian awal paragraf, bagian akhir paragraf, atau bagian awal lalu dipertegas lagi pada bagian akhir paragraf. Ide pokok yang tersirat dirumuskan dalam bentuk frasa yang merupakan intisari dari kalimat utama. Oleh karena itu, wujud ide pokok dalam suatu kalimat umumnya berbentuk frasa. Contoh menentukan ide pokok dapat berupa membuat sebuah gambar cerita. Sebelum membuat gambar cerita, kalian harus tahu macam corak gambar cerita atau gambar ilustrasi, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Proses membuat gambar cerita memiliki tahap pembuatan, yaitu menentukan tema gambar sesuai cerita atau narasi, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar. Lalu, menggambar sketsa sesuai cerita atau narasi, dan memberikan aksiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Anak-anak, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Salah satu hewan peliharaan adalah kelinci. Kelinci tergolong hewan vertebrata. Alat gerak pada hewan vertebrata terdiri dari alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Anak-anak, coba sekarang amati gambar berikut. Gambar hewan apakah itu? Siput. Siput tergolong hewan avertebrata. Hewan avertebrata memiliki sistem rangka hidrostatik yang memungkinkan gerakan peristalsis. Gerakan ini merupakan pergerakan hasil kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Hewan avertebrata juga memiliki sistem rangka untuk melindungi tubuh mereka, yaitu eksoskeleton yang terdiri dari shell atau cangkang dan baby case atau kepingan sendi yang fleksibel. Anak-anak, dengan mempelajari organ gerak hewan, maka kita akan tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Kita harus menyayangi hewan dan menjaga habitatnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan? Nah, sekarang teacher akan memberikan tugas kepada kalian. Pertama, amati gambar berikut. Buatlah cerita tertulis. Buatlah minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan.
Lalu, amati gerak hewan yang ada di sekitarmu. Identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau hewan avertebrata. Buat perbandingan kedua hewan tersebut. Atau seperti yang ada di buku tema pada halaman 54. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, dan jika sudah selesai, silakan diunggah di Google Drive SDI Al-Firdaus. Sekian pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.